Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan sharing materi tentang pembinaan mental spiritual bagi manusia. Oke, kita langsung aja. Masih dari usia 60 tahun ke atas. Allah memberikan uzur kepada orang yang telah berusia 60 atau 70 tahun. 60 tahun menjadi batas umur manusia karena usia itu memang dengan pertarungan maut, mati. Usia itu bisa dikategorikan sebagai bagian dari usia kemaslahan dan pengusukan usia menutupi waktu kematian. Kalau seorang manusia meninggal dunia, maka semua amal perbuatannya terputus dari 3 hal, yaitu kebahagiaan, bermanfaat, dan anak yang soleh selalu mendoakan orang. Komposisi tubuh manusia itu terdiri dari 2 aspek, jasmani dan rohani. Aspek jasmani meliputi kepala, badan, kaki, dan tangan, meliputi panca indera, organ biologis. Sementara rohani meliputi akal, hati, jiwa, mind, heart, and soul. Kelebihan dan keterbatasan kemampuan manusia. Akal punya kelebihan dan kekurangan. Banyak yang bisa diserap dan diolah akal, tapi banyak hal yang tidak bisa diolahnya, spiritual dan supranatural. Kedua, agama sebagai pedoman hidup dan aturan. Bentuk wahyu dari Allah yang disampaikan melalui Nabi dan Rasulnya untuk hidup manusia. Quran, Injil, Taurat, Zabur, Weda, dan sebagainya sebagai kitab suci umatnya. Ketiga, pemahaman dan pembinaan hidup beragama. Pemahaman dan pembinaan hidup serta beragama perlu proses bertahap dan berlanjut, belajar dan usia. 4, hidup manusia ada batasnya, yaitu mati. Peran agama dalam hidup lansia. 1. Kecemasan hidup lansia. Perubahan fisik, status jabatan, penghasilan, suasana kehidupan rumah tangga mempengaruhi kehidupan lansia. 2. Emosi yang labil dan gampang tersinggung. Perubahan di atas membuat pribadi yang labil dan mudah tersinggung bila kurang diperhatikan oleh orang sekitar. 3. Suka bicara dan cerita masa lalu. Sukses dan gagal masa lalu sebagai bahan cerita tidak pernah selesai. Banyak digunakan daripada cerita. Jalan keluar dari masalah-masalah tersebut mendalami agama dan mendekatkan pada Tuhan. Peran agama dan spiritual. 1. Pembinaan mental psikologis. Perubahan dan sesuatu yang bersifat alamiah tidak bisa dihindari oleh siapapun. 2. Pembinaan ketenangan hati. Perubahan bisa diterima dan wajar bila dilandasi oleh keyakinan agama spiritual, bahwa segala sesuatu itu pasti ada yang mengatur. 3. Pembinaan suasana hidup sosial. Manfaatkan sah hidup untuk berguna bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan manusia. 4. Mengasah dan mengisi otak dan hati. Baca, menulis, dan menelaah suatu baik ilmu pengetahuan, teknologi, atau spiritual. Bina mental spiritual yaitu 1. Memperbanyak berbuat baik, kurangi yang tidak berguna. 2. Sering melakukan introspeksi, retrospeksi, dan mawas diri untuk perbaikan diri. 3. Berbanyak membaca dan menulis, terutama berkaitan dengan agama dan keyakinan sebagai bekal hidup selanjutnya. 4. Perbanyak berpikir rasional dan positif sehingga mampu jadi pribadi pemaaf daripada pembenci dan pendendam. 5. Perbanyak memberi pandangan dan perilaku positif sehingga bisa jadi contoh teladan bagi yang lebih muda. 6. Perbanyak melakukan hubungan sosial silaturahmi dengan siapapun termasuk yang pernah jadi musuh. 7. Hidup damai, tentram dan pemaaf walaupun kepada lawan atau musuh waktu masih berkuasa. 8. Bekerja dan berkarya sebisa mungkin hindari melamun dan menyendiri. 9. Buat keseimbangan, keselarasan, dan keselesaian hidup dari batin yang tetap sehat fisik dan psikologis. Hindari perbuatan untuk lansia. Pertama, bercanda bergurau dan tidak berguna. 2. Jangan suka dusta dan saksi palsu. 3. Kurangi berhias dan berdandan. 4. Dari hidup tidak berguna. 5. Jauhi pertemanan orang-orang yang tidak baik. Terus, dari pergi ke tempat bermaksiat. Hindari berpikir dan berbuat tidak berguna dan tidak bermanfaat. Boleh bekerja dan berpikir keras tapi tidak pernah lupa ibadah dan dekat kepada Tuhan. Terus, jangan suka mengisolasi kecuali untuk khusus dalam ibadah. Nah, ini kehidupan keluarga. Untuk membangun negara yang kuat, apabila dalam negara itu terdiri dari rumah tangga yang kuat, negara yang adil dari rumah tangga yang adil, dan negara yang makmur dari rumah tangga. Jadi intinya segala sesuatu itu dimulai dari rumah tangga. Nah, ini pembinaan mental spiritual dalam keluarga lansia. Anggota keluarga terhadap lansia itu harus memperhatikan jangan menantang orang tua lansia, sebab bahasa Tuhan akan datang dengan dunia atau daerah. Hubungan lansia dan anak itu jangan dihalangi diputus karena itu sudah merupakan kodrati.
Terus urus lansia perlu tambahan kesabaran sebagai bahan pelajaran yang berharga dalam menghadapi sukses dan kesulitan hidup. Lansia terhadap anggota keluarga, jadikan diri sebagai contoh dan teladan bagi keluarga dalam menjalani hidup materi, sosial, dan agama yang seimbang. Jadikan diri sebagai rujukan dalam memperoleh nasihat dan mempelajari dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Nasihat dan petunjuk yang baik dan untuk dan yang tidak baik untuk diri agar yang mudah tidak terjebak. Pembinaan mental spiritual dalam keluarga lansia, bertemu berkumpul secara berkala untuk dialog, pemberian nasihat dan beragama, ajari dan bimbing kegiatan syariat agama. 4. Kunjungi perkumpulan kelompok lansia seperti BKL untuk membekali mental spiritual tanpa kekerasan. Ajak lansia untuk membahas dan membaca kitab suci dan ajaran Nabi Rasul, terutama yang mudah dipahami tapi bermanfaat sebagai bekal hidup. Salah satu kewajiban pemerintah adalah mengurus dan merawat lansia baik menurut HAM maupun undang-undang sebelum. Untuk dekat dengan Allah, seorang harus takwa. Agar hidup takwa, kita harus berlaku adil. Untuk bisa berlaku adil, harus bisa bersikap jujur, dan untuk bisa berlaku jujur, seorang harus memiliki ilmu pengetahuan. Orang yang menguasai ilmu pengetahuan adalah orang yang suka rajin belajar, baik dari buku, bidang alam maupun penciptaan Tuhan. Jadi ini adalah motivasi untuk terus belajar.